Selamat sore, shalom semuanya. Tuhan memberkati kita pada sore hari ini. Saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan buat kalian semua. Sebuah prinsip yang penting di dalam konteks dalam kaitannya dengan honoring atau menghormati atau menghargai gitu ya. Karena gini, kalian tahu kan di kalangan muda, bukan hanya di kalangan muda, tapi termasuk di dalam dunia kehidupan sehari-hari, yang namanya bullying makin banyak ya, betul nggak? Ya, ngebully, banyak anak-anak sekolah juga sekarang dibully sama teman-temannya, kemudian juga di tokoh-tokoh yang ada di masyarakat juga dibully gitu ya. Nah, budaya bully adalah budaya yang sangat bertentangan sebenarnya dengan firman Tuhan, jauh bertentangan. Karena Tuhan tidak mengajar kita untuk ngebully orang, untuk ngeledekin orang, untuk menjatuhkan orang. Tapi justru kita diminta oleh Tuhan untuk menghargai orang, menghormati orang. Karena setiap manusia di mata Tuhan sama. Amin? Ya. Nah, cuman bedanya paling di usia, di penampilan, itu aja. Tetapi secara prinsip di mata Tuhan sama. Nah, oleh karena itu hari ini saya kasih topik honors reward atau upah dari sikap hormat kita. Kalau kita mempunyai sikap hormat terhadap seseorang terutama otoritas di atas kita, atau orang-orang yang ada di sekitar kita, kita menghormati mereka sebagaimana manusia adanya, maka kita mengerti bahwa ada upah loh yang Tuhan mau berikan. Jadi yang namanya berkat, blessing itu banyak Tuhan mau berkati saudara. Salah satunya adalah lewat rasa hormat, sikap hormat. Ya, kalau bagi Anda mungkin kalau di rumah sikap hormat sama orang tua, jangan pikir itu enggak penting. Itu sangat penting. Kalau Anda ada di gereja, sikap hormat terhadap pemimpin di gereja itu penting. Ketika di sekolah, sikap hormat dengan guru, orang-orang yang mengajar kalian di sekolah itu penting. Dan menurut saya ini yang saya mau ajarkan sama saudara supaya kalian ngerti sikap hormat yang menurut Alkitab itu seperti apa. Amin. Dari kecil, dari muda kita mesti belajar itu supaya nggak salah dididik oleh dunia ini ya. Mari saya akan ajak kalian buka firman Tuhan dalam 2 Yohanes ayat yang ke-8. 2 Yohanes itu cuma punya satu pasal, ada ayatnya yang ke-8. Nggak tahu ada ya di slide ya. Oke, good. Nah, di sana dikatakan bahwa waspadalah supaya kamu jangan kehilangan. Jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan dalam diri kamu katanya. Jadi apa yang diberikan oleh Yohanes kepada muridnya jangan sampai kehilangan. Rupanya kita bisa kehilangan apa yang kita dapatkan. Kita bisa kehilangan apa yang selama ini orang-orang sudah depositkan atau berikan dalam hidup kita. Bisa kehilangan katanya. Tetapi supaya kamu mendapat upahmu apa? Sepenuhnya. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris dibilang full reward. Tuh, bagian terakhirnya disebut full reward. Kalau kamu melihat ada full reward atau upah sepenuhnya, berarti ada upah nggak penuh dong. Ya, kalau sesuatu ada sepenuhnya berarti ada nggak penuh. Atau barangkali mungkin malah nggak ada reward sama sekali. Ya kan gitu ya. Nah itu sebabnya kita perlu belajar. Nah saya mau coba menjelaskan kepada kalian dengan cepat saja. Belajar dikit-dikit ya mengenai bahasa asli segala macam dari kecil nggak apa-apa ya, dari muda maksud saya. Yang penting keren dulu gitu. Yang penting kalau kamu ngomong keren dulu gitu ya. Ya sedikit-sedikit gitu lah. Bahasa Inggris juga kan begitu, belajarnya dikit-dikit. Ya ini cuma sedikit aja. Kita lihat honor, ya kalau dalam bahasa aslinya itu timi bacanya bukannya time, timi. Artinya gini, yang penting artinya kamu tahu. Kalau orang menghargai seseorang, berharga buat kita hormati karena dia berharga. Dia mulia, dia berbobot, bukan soal berat loh ya. Bukan berat badan loh ya. Bobot, ngerti bobot gak? Ada isinya nih orang nih gitu loh. Ini orang kalau ngomong gak main-main gitu. Berbobot, kita anggap dia berbobot, berharga, mulia. Kita mengapresiasi, itu namanya kita hormat sama orang itu. Kita honor orang itu. Kita apresiasi, kita respect, kita hormat. Nah itu honor, arti honor gitu. Nah kalau dishonor adalah atimia kalau bahasa aslinya. Artinya apa? Menunjukkan sikap tidak hormat atau tidak menghargai. Jadi kalau kita yang namanya dishonor atau tidak menghormati berarti ya kita menunjukkan sikap nggak hormat dan sikap nggak menghargai. Menganggap itu biasalah, itu sepele ya hal-hal yang begitu. Makanya kalau yang sepele-sepele kan kita nggak anggap penting ya. Nah itu yang namanya dishonor, itu sikap hati. Itu sikap hati.
Ingat, Tuhan melihat hati. Melihat di dalam saudara, bukan yang di luar. Ya, gitu ya, itu penting. Nah, saya coba memberikan kalian quotation supaya kalian lebih gampang nangkepnya mengenai honor ini. Ini saya buat quotationnya, ya. Coba perhatikan quotation yang pertama. Anda tidak mungkin menghormati dan menghargai seseorang yang di belakangnya Anda menceritakan kejelekan dan kekurangannya. Ya, Ken nggak mungkin bisa menghormati Garen kalau di belakangnya Garen kamu ceritakan kejelekannya. Setuju nggak? Hal yang sama Garen juga begitu, nggak mungkin bisa menghormati Ken kalau di belakang Ken ceritakan yang jelek. Kamu nggak akan bisa menghormati pemimpin ketika kamu di belakang pemimpin menjelek-jelekan dan ceritakan kejelekannya. Itu namanya nggak sikap hormat itu. Paham? Halo? Ngerti? Banyak nggak orang kayak gitu? Sering ketemu teman yang kayak gitu? Oh iya, kalau di belakang cerita-cerita, jelekin pendeta, jelekin guru, jelekin kepala sekolah. Tapi kalau di depannya kayaknya kita hormat bener gitu. Itu nggak bakalan bisa. Lalu yang kedua, Anda tidak mungkin dapat menghormati dan menghargai seseorang yang diam-diam Anda anggap sepele di dalam hatinya. Hatimu, alah dia, dalam hati gitu loh. Apa sih gitu. Nah kalau kamu di dalam hati sudah menyepelekan orang, mungkin gak bisa menghormati orang itu? Gak mungkin, orang diam-diam aja kita sudah anggap sepele. Kalau Anda menganggap sepele mamamu, menganggap sepele papamu, dari dalam hati, dari diam-diam, walaupun di depan, enggak sih gitu ya. Tapi dalam hati dia udah sepelein, mama papa mana bisa menghormati mereka. Gak mungkin, betul? Setuju sampai di sini? Oke, yang berikutnya, Anda dapat menyepelekan orang lain dalam hati dan pikiran sekalipun nampaknya menghormati orang itu. Iya kan? Bisa dong. Di depan, itu namanya apa ya? Di depan kelihatannya baik banget, hormat banget, tetapi sebenarnya enggak, diam-diam gitu. Nah, ini yang namanya dishonor sebenarnya. Tadi kita bilang dishonor karena kita menganggap sepele. Itu enggak ada artinya. Nah, jadi kita mesti lihat ada beberapa ayat. Karena saya mau cepat saja menjelaskan kepada kalian karena esensi honor ini penting. Karena di bulan ini Starji lagi banyak bicara soal honoring ya, hormat, menghormati. Nah, kita lihat Lukas 13:35. Saya kasih ayat-ayatnya supaya kalian lebih mudah untuk cepat bisa nangkep. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi katanya. Tuhan bilang, tapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Jadi ayat ini lagi bilang begini, kamu baru bisa menerima berkat ketika kamu juga mau menerima orang yang diutus oleh Tuhan. Kira-kira gitu. Dalam bahasa Inggrisnya dia bilang, look, your house is left to your desolate. I tell you, you will not see me again until you say, blessed is he who comes in the name of the Lord. Jadi kalau Anda mau menghormati seseorang, Anda harus bisa menghormati orang yang diutus oleh orang itu. Supaya lebih gampang, kasih ayatnya lagi. Mungkin belum nangkep, gak apa-apa gitu ya. Tapi ayat ini mesti sih nangkep nih. Kalau Yohanes 13:20 ya. Coba lihat Yohanes 13:20, saya baca ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, perhatikan, nih ini jelas nih. Barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Barang siapa menerima aku, dia menerima dia yang mengutus aku. Siapa dia yang mengutus aku? Bapa. Jadi gini ya, Yesus bilang gini, kalau kamu terima orang yang aku utus, siapa yang diutus Tuhan? Para rasul, betul? Kalau zaman sekarang, para hamba Tuhan, betul? Kalau kamu bisa terima hamba Tuhan, maka kamu akan terima aku. Kalau engkau terima aku, maka engkau terima Bapakku, gitu kira-kira. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa kita menghormati Tuhan, kita bisa menghargai Tuhan kalau kita bisa menghargai orang yang diutus Tuhan. Sampai di sini nangkep gak? Ngerti gak? Jadi kita gak mungkin bilang saya mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan, tapi kita dishonor, kita tidak menghormati dan menghargai orang yang diutus Tuhan. Paham sampai di sini? Jelas? Oke. Matius 10:41, coba lihat. Ayat ini menarik, ayat ini bagus sekali. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima apa? Upah nabi. Mau terima upah?
Jadi gini, saya kasih gambaran ya. Kalau saya nabi nih, kalau saya nabi Tuhan. Datang ke kamu dan kamu terima saya sebagai nabi. Bukan, siapa sih dia gitu ya. Kita ngerti bahwa dia adalah nabi Tuhan. Kamu terima dia nabi, maka apa yang Tuhan berkati saya, kamu akan terima berkatnya. Kalau kamu melihat seorang pemimpin dan Anda terima dia sebagai seorang pemimpin. Dia adalah pemimpin kamu dan kamu terima dia sebagai pemimpin. Maka apa yang Tuhan berkati kepada pemimpin akan turun berkat itu kepada kamu. Paham ya? Kalau kamu menghormati papa kamu, maka sebagai papa nih, bukan dia mah gitu loh ya. Dia cuma laki-laki biasa gitu. Tapi kalau kamu anggap dia sebagai papamu yang melahirkan dan membesarkan kamu, maksudnya melahirkan ya mamanya ya gitu ya. Membesarkan, maka apa yang Tuhan berkati ke papamu akan turun ke kamu. Lihat gak itu? Makanya kenapa rasa hormat, sikap hormat jangan dianggap enteng. Itu penting. Paham sampai di sini? Coba yang paham lambaikan tangan. Ngerti? Sampai di sini ngerti? Oke. Nah, atas dasar ayat-ayat tadi berarti penerimaan kalian terhadap seorang hamba Tuhan sangat menentukan dong. Ayo, betul nggak? Saya ulangi ya, kalau begitu penerimaan kalian terhadap seseorang pemimpin, suatu otoritas, seorang pendeta, itu lebih menentukan daripada si pendetanya. Sampai di sini jelas? Ngerti berdasarkan urutan tadi ayat-ayat tadi? Jadi kalau Anda mau terima berkat, tingkat berkat kalian, tingkat upah kalian yang akan kalian terima, bukan ditentukan oleh si pengkhotbahnya kalau begitu. Tapi seberapa Anda bisa terima dia. Halo? Sampai di sini jelas? Bagaimana kamu bisa terima upah yang Tuhan mau berikan kepada kamu? Ya, yaitu apa? Terlewat orang tua kamu. Yaitu yang menentukan adalah bukan dari orang tuamu sendiri, tapi sebenarnya kamu terima gak orang tuamu sebagai orang tua. Itu penting. Loh kan ada cerita, gak tahu sekarang masih ada gak sih ceritanya Malin Kundang? Masih ada gak cerita Malin Kundang? Dia kan tidak terima itu orang tuanya sebagaimana orang tuanya. Gitu. Masih ada loh hari-hari ini juga anak muda, orang yang berhasil gak mengakui itu orang tuanya. Gitu. Ya, nah jadi ini penting sekali. Satu cerita di Alkitab, nanti saya kasih lihat ayatnya, tapi saya ceritain dulu. Ada seorang bernama Elkana, punya istri Penina, satu lagi adalah Hana. Begitu. Nah, si Hana ini nggak bisa punya anak. Ceritanya kepada yang si Hana. Hana ini nggak punya anak. Lah istri yang satunya ini punya anak banyak gitu. Terus dibully si Hana ini. Lu gak punya anak gini gitu loh. Dan dia juga gak disayang sama suaminya karena dia gak bisa punya anak. Gitu. Lah suatu hari si Hana ini berdoa di bait suci, kalau sekarang mungkin di gereja. Dia doa komat kamit tuh mulut. Ketika komat kamit mulutnya sendirian ngomong gitu. Nah si Imam Eli, imam loh ya, gambaran kalau sekarang tuh pendeta mungkin. Lihat dia lagi doa komat kamit, bilang kamu nih mabuk apa? Gitu. Bayangkan gak kalau kamu lagi doa sungguh-sungguh, ada pendeta datang bilang kamu lagi mabuk. Apa kira-kira coba? Pak pendeta ini kurang ajar, orang gua lagi mau berdoa, begitu gak? Bisa bereaksi jelek gak? Bisa. Tapi anak enggak loh. Coba kita lihat ayatnya. Dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 12 sampai 17. Ya. 1 Samuel 1, 12 sampai 17. Ketika perempuan itu terus menerus berdoa di hadapan Tuhan, maksudnya si Hana. Maka Eli atau imamnya ini mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya yang gerak-gerak. Begitulah kira-kira gitu ya. Dia bergerak-gerak gitu. Tapi suaranya nggak kedengeran. Oh kalau tadi masih kedengeran, ini cuman nggak kedengeran gitu ya. Eli sangka perempuan itu apa? Mabuk. Lalu Eli bilang,
Berapa lama lagi engkau berlaku seperti orang mabuk, sebagai orang mabuk? Lepaskan dirimu daripada mabukmu. Jadi berarti dia dituduh mabuk. Mau Anda di gereja lagi doa dituduh mabuk coba. Yang nuduh bukan teman, bukan pelayan Tuhan, pendetanya. Gitu. Untung enggak ya, di sini enggak ada ya. Nah terus, tapi Hana jawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Dia enggak marah-marah, dia enggak emosi, dia enggak ngomelin Imam Eli, dia enggak maki-maki. Tapi dia masih tetap menghargai Imam Eli. Paham sampai di sini? Karena dia adalah imam. Siapa yang menerima nabi sebagai nabi, dia akan terima apa? Upah nabi. Dan Anda tahu ceritanya nanti kalau kalian baca, apa yang terjadi? Tuhan buka kandungannya Hana. Itulah upah karena dia menghormati. Maka yang lahir anaknya dipakai Tuhan. Siapa? Samuel. Jadi keturunannya juga dipakai. Kenapa? Karena dia tetap menghargai. Nah kalau sekarang nih, di zaman sekarang, aduh, itu bisa rame di sosial media tuh. Malah kalau bisa di foto pendetanya, ini pendeta nih yang ngomelin gua, yang nuduh gua mabuk. Bisa masuk Instagram gereja palsu. Ayo, benar apa enggak? Lah iya, itu bisa rame gitu loh. Nah jadi itu sebabnya kita perlu belajar hormat. Coba bilang honor. Honor's reward. Upah sikap hormat. Amin. Nah berikutnya saya mau kasih lihat satu quotation lagi. Lebih enak kalau kasih quotation, dari situ kita mulai. Menghormati otoritas adalah menundukkan diri kepada otoritas. Kita tidak menghormati otoritas apabila tidak menundukkan diri kepada otoritas itu. Kita tidak akan pernah bisa menghormati otoritas kalau kita tidak pernah mau apa? Menundukkan diri kepada otoritas. Anda nggak mungkin bisa menghormati papa mama kamu kalau kamu selalu berontak sama orang tuanya. Ngerti? Orang tua dilawan, orang tua wah. Ngomong sedikit dibales. Ada orang kayak gitu. Tapi di sini nggak ada ya. Starji nggak ada. Amin. Haleluya. Oh iya. Makanya kenapa firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 13. Tadi paham ya, quotation tadi ya, jelas ya, bahwa kita artinya gini. Penundukan diri dengan rasa hormat itu selalu satu paket. Paket hemat gitu. Ya, nggak mungkin lah kita bisa menghormati orang kalau kita nggak menundukkan diri. Impossible. Karena menundukkan diri itu sikap hatimu. Jelas? Clear? Oke. Coba. 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 13. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu. Gampang nggak menghormati orang yang bekerja keras? Ayo saya tanya, gampang? Ya gampang lah, orang dia kerja keras kita hormati. Terus dibilang gini, yang mimpin kamu dalam Tuhan, gampang nggak? Gampang, wow mimpin dalam Tuhan. Gua nggak ngerti Tuhan, nggak kenal Tuhan, dia yang bimbing gua loh. Sampai saya kenal Tuhan. Gampang? Gampang. Coba yang terakhir, yang ketiga apa? Dan yang menegur kamu. Ya ini yang susah. Jangan cuma bisa yang dua doang yang di depan, tapi yang di belakang kita nggak bisa yang namanya menegur. Kenapa orang, coba saya tanya, siapa yang pernah ditegur orang tuanya? Angkat tangan, yang pernah ditegur orang tuanya. Kenapa orang tua negur? Tujuannya untuk menghancurkan hidupmu atau memperbaiki hidupmu? Baik. Jadi harusnya kalau ada yang negur kasih tahu kita salah, yang tadinya mau masuk jurang jadi akhirnya nggak jadi, kita mestinya bersyukur, betul nggak? Kita harus berterima kasih, betul nggak? Nah, supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka yang bekerja keras, yang mimpin kamu dalam Tuhan, yang negur kamu dalam Tuhan, gitu ya.
Menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka hidup selalu dalam damai seorang dengan yang lain. So far so good. Sejauh ini oke? Paham ya? Prinsip-prinsip ini penting ya? Nah, ntar kita ini masuk poin yang lebih seru lagi nih. Ya. Oke? Siap? Siap? Oke. Kira-kira asal muasalnya otoritas itu dari mana? Karena kan yang namanya menghormati kan kepada otoritas kan. Otoritas kan bisa orang tua, ayah ibu, betul? Otoritas bisa siapa? Guru di sekolah, otoritas bisa bos kalau yang kerja di kantor, betul ya? Otoritas bisa siapa lagi kalau di gereja ya? Pemimpin, betul ya? Gitu ya. Asal mulanya dari mana? Ini yang penting. Yuk kita lihat Roma 13 ayat 1 sampai 2. Karena kita harus banyak untuk bisa ngerti prinsip Alkitab kalau dalam honoring, kalau enggak bisa. Kita akan belajar dari dunia ini, itu yang jadi masalah nanti. Oke, ready? Ya. Tiap-tiap orang, kalau tiap-tiap orang ayat ini nunjuknya siapa? Semua orang ya, kita ya termasuk ya, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah, kalau dalam bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris, authority atau otoritas. Alkitab jelas bilang tidak ada otoritas yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada sekarang, misalnya ya ada, ditetapkan oleh Allah. Oke. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah atau otoritas, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya, mendatangkan hukuman atasnya. Maksudnya siapa yang melawan otoritas, dia akan dapat hukuman. Nah, udah baca ayat ini jelas? Udah? Sekarang saya tanya. Jadi otoritas asalnya dari mana? Ayo. Dari mana? Ken dari mana Ken? Dari Allah. Setiap otoritas datang dari Allah. Semua otoritas datang dari Allah. Jadi semua otoritas nggak ada yang nggak datang dari Tuhan. Ini prinsipnya loh. Kalau kita nggak ngerti di sini, kita salah loh. Pertanyaannya sekarang, kalau otoritasnya jahat, piye? Emang dari Tuhan? Ayo. Saya tanya, Ken lagi, Ken kamu duduk di depan soalnya. Kalau gitu otoritas yang jahat datangnya dari Tuhan juga bukan? Hah? Udah mulai ragu, harusnya ya gitu, enggak seperti tadi mantep bener ya. Garen gimana Garen? Iya, dari Tuhan. Yes. Otoritas itu datang dari Tuhan. Jadi gini, penjelasannya jadi gimana? Semua otoritas datang dari Tuhan. Tapi tidak dibilang bahwa otoritas itu bisa baik dan bisa jahat loh. Tapi semua otoritas sumbernya dari Tuhan. Perilaku jahatnya itu beda. Bukan dari Tuhan. Itu orang yang milih, ngerti gak? Tapi otoritasnya itu datang dari Tuhan. Ada gak Alkitab cerita itu? Ada. Siapa? Firaun. Saya tanya sama kamu. Firaun otoritasnya jahat atau baik? Ayo. Jahat. Tapi itu datang dari Tuhan atau bukan? Ayo. Ayo kita lihat ayatnya. Roma 9:17. Kalau kita nggak ngerti ini nih ya, kita dibolak-balik cara berpikir. Kita ngikutin dunia. Nanti kita ikutin cara mereka loh dalam menghormati orang. Yuk kita lihat Roma 9:17. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itu sebabnya
aku membangkitkan engkau. Siapa yang bangkitkan Firaun? Bukan setan. Yuk. Tuhan loh yang angkat dia. Lalu dibilang apa? Yaitu supaya kamu memperlihatkan kuasaku di dalam engkau. Supaya namaku dimasyhurkan di seluruh dunia. Jadi Tuhan bisa pakai siapapun. Namanya yang ditinggikan. Tapi orang ini caranya gak benar gitu. Tapi otoritas datang dari siapa? Nah urusannya nanti ketika dia gak benar adalah urusan dia sama Tuhan. Ngerti gak? Nah itu loh. So far so good? Sejauh ini ngerti? Jelas? Tanya lagi satu. Nebukadnezar. Pernah baca di Alkitab? Ya pasti dong. Cerita di Daniel kan, di kitab Daniel kan. Menurut kalian Nebukadnezar orang ini otoritasnya jahat atau baik? Ayo. Jahat. Tapi otoritasnya dari Tuhan bukan? Ayo kita lihat ayatnya. Yeremia 43 ayat 10. Jadi kita ini bisa ngerti nanti. Kita mulai dari otoritas yang jahat. Ntar ada lagi satu otoritas yang lain. Supaya kalian tahu otoritas itu dari Tuhan. Makanya kenapa kalian menghormati? Karena otoritas itu. Bukan karena perilakunya. Jelas. Karena kita menghormati otoritas itu, itulah blessingnya dari Tuhan. Ayo kita lihat. Yeremia 43 ayat 10. Mudah-mudahan dengan ini kalian ngerti ya. Sejak muda kalian belajar bagaimana respect and honor kepada otoriti. Yeremia 43 ayat 10. Lalu katakanlah kepada mereka, begini firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya aku mengutus orang untuk menjemput Nebukadnezar, Raja Babel. Terus ada satu kata apa? Siapa? Apa? Hambaku. Berarti dia hambanya siapa? Hamba Tuhan. Nebukadnezar dijemput karena dia adalah hambaku. Supaya ia mendirikan tahtanya di atas batu-batu yang telah kusuruh sembunyikan ini dan membentangkan permadani kebesarannya di atasnya. Tapi dia bikin otoritasnya jahat atau baik? Tapi otoritas datangnya dari siapa? Paham sampai di sini? Jelas? Jadi kalau kamu ya, contoh siapa di sini? Misalnya, ya kembali lagi kamu deh. Ken dapat otoritas dari Tuhan, ini cuma contoh loh ya. Terus dia berubah jadi jahat. Bukan berarti otoritasnya gak dari Tuhan. Tetap dari Tuhan, dianya yang ngaco, betul gak? Nah karena dianya ngaco bukan berarti kita gak menghormati. Kita harus tetap menghormati apanya? Otoritas yang Tuhan berikan. Sampai di sini jelas? Nah, lagi supaya kamu jelas. Raja Saul. Ini ngawur orang ini. Ngejar-ngejar Daud yang kagak salah. Gitu loh. Tahu kan ceritanya kan? Yuk kita lihat 1 Samuel 15 ayat 11. Aku menyesal karena aku telah jadikan Saul raja. Jadi yang jadikan Saul raja siapa? Tuhan. Jadi otoritasnya datang dari siapa? Tuhan. Tapi dia ngawur, ngawurlah dia. Tapi hebatnya Daud bukan karena Saulnya hanya dia menghormati, bukan karena Saulnya yang jahat itu dia hormati, tapi dia hormati urapan Tuhan yang ada sama Saul. Makanya it is a test, ujian hati kalian untuk ketemu orang yang kayak begini, masih bisa respect apa enggak? Mau terima full reward? Mau terima upah sepenuhnya? Belajar menghormati. Karena kita menghormati otoritasnya. Yang jelas bisa ngerti? Coba yang ngerti, coba lambaikan tangan. Jadi orang tua kita otoritasnya dari Tuhan juga loh. Halo? Amin. Nah sekarang kita lihat sekarang. Bagaimana kalau kamu ketemu bos yang model begini? Kalau tadi kan bicara pemimpin-pemimpin ya di pemerintahan. Yuk kita lihat. 1 Petrus 2. Saya akan mengajarkan kalian gini. Bagaimana sikap kalian kalau ketemu orang-orang kayak gini. Kalau yang baik gampang ya.
Hah? Nggak usah diajarin kalau yang baik. Yang baik udah kamu pasti belajar sendiri dah. Tapi saya mau ngajarin kalian, kalau ketemu yang begini-begini itu kita mesti gimana, kenapa, dan kenapa harus begitu. Clear? Alright. 1 Petrus 2:18. Hai kamu, hamba-hamba, yaitu yang karyawan, yang di bawah, tunduklah dengan penuh ketakutan. Artinya apa? Fearful. Artinya apa? Dengan enggak sembarangan gitu loh. Kita menghormatinya enggak sembarangan. Tunduknya enggak sembarangan. Kepada Tuanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah. Gampang ya kalau kita hormat tunduk sama yang, oh dia mah baik gitu ya. Gampang ya. Dia mah ramah, gampang ya. Tapi coba kalimat terakhir apa? Yang bengis. Coba bilang bengis. Apa salah nggak ya Alkitab nulisnya ya? Masa kita disuruh tunduk sama yang begini dengan penuh rasa takut yang bengis? Salah nggak? Nggak salah. Dalam bahasa aslinya ini kan supaya keren gitu loh, supaya keren gitu ya, supaya tahu dikit gitu ya. Skolios itu terjemahan aslinya tuh bajingan, crooked. Jadi even yang bajingan, jahat, nggak adil, kejam, tetap kita harus tunduk. Coba tuh. Karena apa? Otoritasnya bukan karena orangnya itu. Mengerti gak sih? Dalam terjemahan New King James itu yang harsh, kasar. Dalam terjemahannya contemporary English, cruel, kejam. Bengis itu artinya kejam. Di dalam New American Standard Bible adalah unreasonable, artinya keterlaluan deh dia ini orangnya. Pernah ketemu orang keterlaluan? Ini orang keterlaluan deh. Tapi tetap kita harus apa? Karena hatimu memberontak nih sekarang saya tahu. Mulai, aduh mana bisa begitu. But ini firman. Ini kita harus ikutin ini. Kalau mau terima full reward dari Tuhan. Paham? Coba yang jelas lambaikan tangan. Beda ya dengan apa yang kita tahu selama ini ya. Kita mesti ngerti firman Tuhan. Dalam konteks honoring. Haleluya. Oke, good. Sekarang kita lihat. Modelnya kalau di orang-orang di dunia dan demokrasi. Demokrasi. Kan kita ini zaman demokrasi kan. Di dalam dunia dan demokrasi. Itu tuntutan menghormatinya kayak apa? Nanti saya ajarin kalau Allah dan kerajaannya dengan dasar yang tadi saya sudah jelasin, tuntutannya kayak gimana. Ngerti? Jelas? Oke, kita lihat. Di dalam demokrasi dan dunia, mereka akan berkata begini, kamu harus bisa tunjukkan dulu kalau kamu layak untuk dihormati. Baru saya akan menghormati dan mendudukkan diri kepada kamu. Itu dunia ngajarinnya begitu. Demokrasi ngajarinnya begitu. If you can show yourself bahwa kamu worthy, layak untuk saya hormati, baru saya hormati kamu. Kalau enggak. Itulah dunia. Kalau Anda lihat prinsip tadi, benar apa enggak? Enggak benar. Karena dunia punya polanya sendiri dan caranya yang namanya mereka punya teori sendiri. Kalau Allah dan kerajaannya beda. Allah dan kerajaannya bilang begini, saya sadar bahwa semua otoritas berasal dari Tuhan. Tadi udah dijelasin kan? Karena itu dalam rasa takut akan Tuhan, saya menghormati kamu. Bukan karena apa-apa, karena ada otoritas itu dari Tuhan. So kamu tidak perlu berupaya untuk mendapatkannya dari saya. Because I already submit to that. Itulah kerajaan Allah. Kalau kamu lakukan itu, percaya orangnya suatu hari akan diurus sama Tuhan. Saul makanya Tuhan urusin. Kerajaannya hilang, Daud diangkat. Kenapa dia diangkat? Karena Daud hormat dengan otoritas Tuhan. Dia tidak mau menjamah. Makanya Tuhan angkat dia. So far so good? Sejauh ini nangkep gak? Kamu bisa lihat gak sekarang nih perbedaannya? Kalau kamu bisa lihat ini, maka kamu akan bisa menghormati orang
dari hati yang penuh dengan takut akan Tuhan. Haleluya. Jelas? Jelas ya. Nah, saya mau ajak saudara belajar satu hal dulu sebentar. Kalian ini calon pemimpin. Kita semua calon pemimpin. Siapa yang merasa dirinya calon pemimpin, angkat tangan. Kita calon pemimpin? Yes. Kamu tahu salah satu ujian tes seorang untuk bisa naik sebagai pemimpin Tuhan, itu sebenarnya salah satu ujian yang paling berat, tidak mudah, adalah sikap hormat. Bukan cuman keterampilan saja, walaupun itu penting, tapi attitude hatinya, sikap hormatnya kepada pemimpin yang sekarang ada di atasnya. Daud punya 2 kali kesempatan bunuh Saul. Saul itu jahat sama dia. Apa tadi saya bilang? Jahat. Saul itu jahat sama Daud. Dan Daud punya 2 kali kesempatan membunuh Saul. Yang pertama, waktu Saul buang hajat. Kalau dulu kan gak ada WC kayak begini kan. Dia buang hajat, itu dia punya kesempatan lagi begitu kan. Dia gak bawa tombak toh. Dia bisa dibunuh itu. Apalagi kalau lagi sakit perut, bener gak? Waduh udah mules mana mikir kan gitu kan. Mau bunuh gak jadi, terus dia gunting apa? Ini ujung jubahnya si Saul digunting. Artinya apa? Gue ini udah deket bener sama lu, gue mau bunuh bisa gitu kan. Tapi dia gunting. Saat dia gunting tuh, itu hatinya berdebar-debar. Bum, 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 gitu. Dia merasa salah loh. Sampai akhirnya dia sendiri yang ngomong, kalau aku mau bunuh kamu bisa. Dan Saul akhirnya mengakui, kamu pemimpin hebat. Tuh, orang yang jahat sama dia bisa bilang gitu loh, kamu ini jadi pemimpin yang hebat. Bakal jadi pemimpin hebat dia bilang. Yang kedua kesempatannya apa? Ketika Saul sama tentaranya tidur. Nah pertanyaan saya, kok bisa barengan tidur? Saul tidur, jenderalnya tidur, rakyatnya tidur. Kok bisa tidur semua? Emang minum obat tidur? Enggak. Tuhan izinkan Daud dites ulang yang kedua. Bikin tidur, pengen tahu nih orang bunuh apa enggak. Ujian. Dan semua timnya Daud bilang, ini kesempatan Tuhan kasih kamu bunuh Job. Aku tidak akan jamah orang ini. Orang diurapi Tuhan. Karena dia hargai apa? Otoritasnya. Tuhan bilang, aha kalau begitu lulus kamu. I have found a man after my own heart. Aku sudah temukan seorang yang berkenan di hatiku. Dia hormat sama otoritas yang aku berikan. Naik. Tuhan akan promosi kamu kalau kamu punya hati yang seperti itu. Coba yang ngerti lambaikan tangan sekali lagi. Haleluya. Bagian terakhir. Apa manfaatnya kalau Anda ketemu orang-orang kayak gini dan tetap menghormati mereka? Kalau yang baik, yang murah hati, gak usah diajarin deh ya, gampang lah ya, itu is easy for you. Tapi sekarang gimana caranya, kenapa saya tetap perlu menghormati orang kayak gini? Yang pertama, kalaupun Anda diperlakukan tidak adil misalnya, maka ketika Anda menyerahkan persoalan itu pada Tuhan, Tuhan yang akan bertindak dengan adil. Jelas. Maka Tuhan yang akan bertindak secara adil. Ayatnya ada, saya tinggal bacakan aja. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Apa teladan Tuhan? Ia tidak berbuat dosa, tipu juga gak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Diserahkan kepada Bapa. Dia dipukul, dia dicambuk, dia gak salah kan? Dan keadilan Bapa terjadi. Jadi kalau hari ini
Kalau Anda tahu ada orang tidak memperlakukan adil sama saudara, serahkan sama Tuhan. Serahkan sama siapa? Sama Tuhan. Tuhan akan bertindak adil. Makanya ada ayat yang bilang Tuhan akan memunculkan hakmu seperti siang. Paham? Jelas? Clear? Oke. Yang kedua, kalau Anda ketemu orang-orang kayak gini, yang kasar, yang kejam, yang keterlaluan deh gitu ya. Yang kedua, apabila kamu diperlakukan tidak baik seperti itu, kita sebenarnya kita kalau berserah, kita serahkan, sebenarnya kita sedang posisikan berkat kita untuk terima upah dari Tuhan. Ya, untuk terima berkat dan upah dari Tuhan. Kita sedang posisikan diri kita mau terima upah. 1 Petrus 3 ayat 9, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Bully lawan bully gitu ya. Tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati karena itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jelas? Ya, jadi kalau kayak gitu sekarang Anda ngerti kenapa Anda harus lakukan tetap hormat, respect, honor. Because of the authority datangnya dari Tuhan. Jelas? Terakhir. Yang ketiga. Apabila Anda dilakukan kasar, kejam, kayak tadi, nggak enak, keterlaluan dan sebagainya. Tetaplah Anda tetap percaya, berserah sama Tuhan. Jangan bela diri ya. Dan Tuhan sedang mengajarkan Anda untuk membangun karakter di dalam diri Anda. Dengan Anda lakukan itu, Anda sedang membangun karaktermu di dalam Tuhan. Roma 5 ayat 3 sampai 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan kita berharap kepada Tuhan akan nolong kita. Saya percaya kalau anak-anak muda Anda seperti ini, dibangun seperti ini, Anda akan bisa muncul seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Anda akan siap jadi Daniel di akhir zaman. Anda akan muncul seperti Yusuf di akhir zaman. You respect God, you respect the authority. Orang yang ada di atas kamu, Anda tetap respect. Because karena Anda tahu sumber otoritas itu datangnya dari Tuhan. Amin. Kalau Anda seperti itu, upah nabi yang Tuhan berikan pada nabi turun kepada Anda. Oh haleluya. Saya berharap ini semua Anda clear semua kalian. Jelas. Oke? Sama orang tua, sama pemimpin di gereja, dengan guru di sekolah belajar untuk hormat. Sikap itu sweet. Alkitab bilang is a sweet spirit. Tahu sweet spirit? Itu roh yang indah manis. Yang seperti itu yang Tuhan cari. Maka kamu akan dibentuk karaktermu menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus. Hanya bisa seperti itu kalau Anda lakukan di gereja dalam hidup Anda. Anda akan jadi berbeda dari yang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya, saya undang bangkit berdiri, saya akan berdoa. Kami berdoa saat ini Tuhan. Ada begitu banyak yang dunia tawarkan dan ajarkan bagi kami untuk melakukan hal-hal yang kelihatan semua baik adanya. Tapi satu hal yang kami mau pelajari adalah yang benar menurut firman-Mu. Hari ini kami belajar mengenai honoring authority yang ada di atas kami. Orang tua kami, guru di sekolah kami, dosen di sekolah, di kuliah kami, pemimpin kami di kantor, dan terutama Tuhan, pemimpin di gereja. Sehingga lewat itu kami belajar bahwa kami pun dapat berkatnya langsung dari Tuhan. Sebagaimana kami menerima seorang nabi sebagai nabi, maka kami menerima upah nabi. Demikian kalau kami menerima orang yang kau utus, kami menerima engkau. Dan kami menerima Bapa yang mengutus engkau. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak muda di sini. Star G yang ada di sini menjadi Star Generation. Betul-betul orang melihat terang kemuliaan Tuhan ada pada kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang diberkati Tuhan katakan, Amin. God bless you. Haleluya.
Thank you Senior Pastor. Wow. Silakan duduk. Wow, mantep banget ya. Tapi tadi ada fun fact loh Senior Pastor. Ada fun fact satu. Waktu Dad bilang, Ken, apabila kamu jadi leader, terus kemudian kamu jadi yang gak bener gitu kan ya. Di belakang tuh Ari tuh, home membernya udah begini. Lagi pegel apa lagi mau apa kan nih? Kan ini home leadernya soalnya, awas deh gitu kan, gak bercanda. Oke, mau nambahin dikit boleh Dad? Oke, tadi kalian udah denger kan, upah. Kalian pernah kepikiran gak, upah orang yang diutus Tuhan itu apa? Pernah gak? Upahnya apa? Yuk sekali lagi coba buka yuk, di Matius 10. Sekali-kali boleh lah ya, di sini jauhan ya, aku buka ya, susah banget pakai ini. Di Matius 10 ayat, buka bareng-bareng ya, nanti aku minta baca nih. Matius 10 ayat 9 sampai 11. Udah buka belum? Matius 10 ayat 9 sampai 11. Coba, Ari, judulnya apa Ari? Judul perikopnya? Matius 10 ayat 9 sampai 11. Ada nggak itu perikopnya judulnya? Ada. Apa judulnya? Yesus mengutus ke-12 rasul. Ini Yesus lagi ngutus, ya kan? Tadi kan udah nih, apabila kamu menghormati orang yang diutus aku, kamu menghormati aku dan orang yang gitu kan. Utus-utusnya. Ini Yesus lagi ngutus nih. Ayat 9 nih baca ya. Tuhan Yesus bilang, nih kamu nanti gini ya, kamu pergi ke sana ya, kamu ke sini, kamu sembuhin, kamu usir setan, lalalala gitu kan. Nah, ini ada kata-kata gini, di ayat 9. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Artinya apa? Udah, kalau kamu diutus, ya waktu ini Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya nih, kamu diutus ya, iya kamu gak usah bawa emas, gak usah bawa perak, gak usah bawa tembaga. Kayak sekarang OVO-mu kosongin aja, GoPay-mu kosongin aja, dompetmu kosongin, kartu kredit gak usah bawa gitu kan ya. Nah, gak usah minta uang jajan dari orang tua gitu ibaratnya. 10, janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Gak usah bawa hokben, gak usah bawa apa, udah tenang aja, gak usah mikirin makanan kamu mau apa, gak usah. Lanjut lagi, janganlah kamu membawa baju 2 helai, yang dipakai aja. Nanti kalau kehujanan gimana? Tenang, gak usah. Pakai baju yang dipakai aja gitu ya. Kasut atau tongkat, gak usah bawa 2. Kalau jalan sepatunya jebol gimana Tuhan? Kan aku disuruh jalan jauh masuk kota-kota, kalau jebol gimana? Tenang, gak usah mikirin. Asik banget gak sih? Kata-katanya ini, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Gila, artinya Tuhan bilang apa coba? Oke, kalau kamu jadi utusan Tuhan, gak usah mikirin apa yang kamu makan. Gak usah mikirin apa yang kamu pakai buat kerja, kasut, tongkat. Gak usah mikirin fashion kamu. Baju satu aja seperti itu kan. Gak usah mikirin, because I will take care of your needs. Sekarang aku mau tanya deh, Garen, mau tanya Garen, boleh ya? Buat mobil kamu bensin sebulan berapa? Ya nggak tahu kan, orang tuanya yang bayar. Mau tanya lagi, Lisa, mau tanya boleh? Ya, uang sekolah kamu setahun berapa? Gak tahu juga. Oke, sekali lagi mau nanya. Manoah boleh tanya boleh ya? Oke, biaya pernikahan mama papa kamu dulu berapa? Gak tahu, benar karena sekarang yang take care of your needs is your parents. But someday, you have to take care it by yourself. By yourself. Tapi apabila kamu menghormati orang yang diutus oleh Tuhan, Tuhan bilang, I will take care all of your need. Gila mantep banget, tenang aja. Aduh biaya yang kawin entar, anak-anak sekolah nanti setahun berapa biayanya. Udah Tuhan yang mikirin. Yang penting kerja yang benar, aku menghormati orang yang diutus Tuhan. Amin. Oke semuanya bangkit berdiri. Kita siap-siap akan mengakhiri ibadah ini dan kita akan home. Oke. Wah, mumpung ada senior pastor nih. Boleh minta doa berkat, Dad? Mantap, oke. Sip, silakan boleh, Dad, doa berkatnya untuk Starji, Dad. Terima kasih. Mari kita berdoa, kita akhiri pertemuan ini sebelum kalian masuk dalam home. Tuhan terima kasih Tuhan untuk sore ini kembali Engkau mengajar kepada kami, mendidik kami, melatih kami untuk bisa mengerti apa artinya honoring dengan otoritas. Bagaimana kami harus bersikap. Dan apa yang akan kami alami ketika kami jalani apa yang Kau perintahkan. Upah tersedia buat kami.
Kami bukan orang yang akan menjadi kalah, tapi kami akan menjadi orang yang menang dan berkemenangan. Dan bahkan Engkau akan promosikan kami pada waktunya. Berkati Tuhan anak-anak yang ada di sini. Mereka semua ini Tuhan menjadi anak panah di tangan pahlawan. Mereka adalah alat-alat-Mu menjadi generation yang akan bersinar. Yang akan menerangi kegelapan. Di tengah pekerjaan, di tengah kehidupan, di tengah kuliah, di tengah sekolah mereka, di tengah keluarga. Dimanapun mereka berada di antara teman-teman mereka, mereka bersinar. Mereka berbeda dari yang lain. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Berbeda dari yang lain. Demikian generasi ini akan berbeda Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan untuk Sally, untuk Yehu yang sudah memimpin mereka Tuhan. Dengan seluruh jerih lelah mereka, dengan seluruh tenaga, dengan seluruh pikiran mereka yang mereka berikan. Kiranya juga your blessing is upon them Tuhan. Sehingga berkat-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu ada pada mereka. Berikan hikmat, berikan otoritas yang lebih lagi Tuhan untuk bisa memimpin dan mengarahkan umat-Mu ini Tuhan. Demikian setiap anak-anak-Mu Tuhan belajar untuk bisa respect and honor pemimpin mereka juga Tuhan. Bahkan Tuhan kami serahkan Tuhan ketika mereka ada di rumah. Mereka menghormati kedua orang tua mereka. Terpuji nama-Mu Bapa, kalau sebentar akan masuk dalam home. Biarlah Tuhan di acara di home juga Engkau memberkati Tuhan. Sehingga bertumbuh bersama-sama dan terus melayani-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk terima berkat dari Dia. Sebagaimana Tuhan memberkati engkau sampai hari ini, demikianlah kiranya berkat besar dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai kalian semua saat ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan, amin. God bless you.